ya pertanyaan nggak mungkin semua dijawab. Ya, tentunya yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Ini kiat-kiat istiqomah sudah kita baca tadi barusan. Pertanyaan ditulis sebelum kita baca. Terburu-buru nanyanya. Bagaimana sholat di masjid yang ada kuburan? Yang nggak boleh kita sholat di masjid yang ada kuburan, dilarang oleh Nabi. Nah sekarang kita nggak sholat, kita sholat di tempat yang lain, bukan di rumah. Kalau di tempat itu, di masjid itu ada kuburan, ya kita cari tempat lain yang tidak ada kuburannya. Karena laki-laki wajib sholat berjamaah di masjid. Itu untuk kiat-kiat istiqomah, untuk bisa istiqomah itu ada saya sebutkan 17 itu di buku itu. Antum baca lagi. Bagaimana kita memberikan nafkah kepada orang tua kita tanpa sepengetahuan istri? Ya nggak perlu istri tahu. Antum sampai nikah lagi pun istri nggak tahu, nggak ada masalah. Kan nggak mesti tahu. Ini kadang-kadang semua apa yang dilakukan oleh suami istri harus tahu. Ini salah. Salah. Artinya ketika laki-laki ini dia wajib mencari nafkah. Dia wajib memberikan nafkah kepada istrinya dan juga kepada siapa? Kepada orang tuanya dan kepada anaknya. Kalau orang tuanya miskin, dia wajib untuk memberikan nafkah. Nggak mesti izin kepada istri, nggak mesti. Dan nggak perlu izin. Kalau perempuan harus izin kepada suami. Ketentuan syariatnya perempuan dia harus izin kepada suami. Jadi nggak boleh memberikan kecuali dengan izin suaminya. Kecuali kalau suami memberikan izin secara umum kepada dia, maka dia melakukannya. Jadi ini kadang-kadang salah ya seperti ini. Nafkah itu nggak mesti harus, nggak perlu izin. Ya seperti yang tadi saya sebutkan, umumnya sekarang dia punya istri 2, kan nggak perlu. Kepada istri yang pertama harus tahu, istri yang kedua harus tahu, enggak. Diberikan sesuai dengan kemampuannya dia. Bagaimana orang yang sering ngaji, nuntut ilmu, tapi amalnya sedikit, ya dia berusaha untuk meningkatkan. Yang tahu kan orang itu. Kita mungkin lihat amalnya hanya segitu, tapi kita memberikan semangat kepada orang itu. Dia harus introspeksi dirinya supaya meningkatkan. Kan kita berusaha dalam beramal ada peningkatan. Sebagaimana antum kerja ingin ada peningkatan, gaji ingin meningkat. Tapi kalau ibadah ya itu aja pas-pasan aja. Kalau dunia ingin meningkat semuanya. Tapi kalau giliran akhirat ya maunya pas-pasan itu aja. Nggak boleh. Kita ilmu harus meningkat, amal kita harus meningkat, ibadah kita harus meningkat, ketaat kita harus meningkat, iman kita pun harus meningkat kepada Allah. Makanya tadi saya sebutkan, kalau kita nuntut ilmu, usahakan dari kita nuntut ilmu, kita ngaji ini, tambah iman kita kepada Allah. Selesai kajian ini, tambah iman kita kepada Allah. Tambah taat kita kepada Allah. Dan mohon kepada Allah agar Allah menetapkan kita di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah menetapkan kita di atas amal-amal soleh. Bagaimana kalau saya seorang janda dan saya kurang dalam masalah nafkah dan saya minta kepada saudara saya, boleh atau tidak? Ya kalau kondisi terpaksa, nggak masalah, karena dari saudara itu dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya, saudara laki-laki, dia punya tanggung jawab kepada saudara perempuannya. Karena nggak ada yang memberikan nafkah, karena dia sebagai seorang janda. Apalagi dia punya anak umpamanya, nggak ada yang memberikan nafkah, maka si laki-laki ini dia sebagai walinya, saudaranya ini, dia membantu memberikan nafkah kepada saudara yang perempuan. Karena dia nggak mungkin untuk mencari nafkah bergaul dengan laki-laki, duduk dengan laki-laki. Maka dia diberikan oleh saudaranya, dan saudaranya harus paham bahwa dengan memberikan saudara, sanak kerabat, ganjarannya besar. Makanya ketika kita akan memberikan kepada orang lain, saudara dulu dihulukan, sanak kerabat yang miskin. Karena Allah mengatakan wa atidal qurba haqqahu, baru apa? Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Dalam surah Al-Isra. Berikan sanak kerabat dulu, baru apa? Orang miskin. Sanak kerabat dulu. Yang susah dan miskin kita dahulukan, kita bantu mereka. Bagaimana kalau saya seorang pekerja, ini wanita, ibu-ibu, ingin berhenti, tapi kadang-kadang ragu. Ini sudah bagus. Justru yang terbaik bagi dia berhenti.
Karena yang wajib mencari nafkah siapa? Suaminya, laki-laki yang wajib mencari, bukan perempuan. Makanya Allah ketika menyebutkan tentang keutamaan laki-laki, karena mereka memberikan apa? Nafkah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki sebagai pemimpin bagi wanita dengan sebab Allah utamakan mereka sebagian dan yang kedua dengan sebab mereka mencari nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Bagaimana dengan penuntut ilmu yang sekarang ini sibuk dengan handphone, ya dengan internet. Nah, ini juga banyak nih yang mafsadahnya handphone ini atau internet dan fitur-fiturnya banyak sekali yang mafsadah. Makanya kita harus berusaha untuk menjauhkan. Banyak orang yang sesat dengan sebab itu. Banyak yang kena syubhat karena itu. Dengan internet. Bukan berarti dia seluruhnya tidak manfaat. Sebagian besar tidak manfaat. Sebagian kecil manfaat. Kalau memang dipakai untuk yang manfaat. Maka antum jangan sibukkan dengan yang seperti itu. Sibukkan dengan ilmu. Antum HP ini sibuk sebentar-bentar ngomong, sebentar HP, sebentar SMS. Habis waktu. Kadang baru habis sholat, mestinya zikir, pegang HP. Bukan Allahumma antas salam, bukan istighfar, HP dulu. Ini banyak mengganggu kita. Dan ini banyak buang waktu. Saya jelaskan tentang waktumu dihabiskan untuk apa, yang terbanyak ini. Dengan HP ini, Anda bisa hitung. SMS sehari berapa? Nerima telepon atau telepon orang berapa? Berapa jam? Anda bisa hitung. Antum baca juga berita berapa jam? Coba kalau antum baca Al-Quran, antum baca sunnah Nabi yang sahih, kitabnya para ulama, sibuk dengan amal saleh manfaat. Bukan nggak boleh, boleh, tapi sekedarnya aja. Yang ada ini banyak waktu terbuang dengan sebab itu. Ini semuanya kena ini. Yang bapaknya, yang ibunya juga, wah, luar biasa, ibunya juga di rumah. Sibuk dengan HP, yang neneknya juga sama, sibuk dengan HP. Yang anak-anaknya juga sama. Karena semua dikasih HP. Akhirnya lupa ngaji, lupa baca Quran, lupa ibadah kepada Allah. Ini banyak mengganggu ini. Dan gak sadar kita lagi digoda oleh syaitan, gak sadar ya. Ini fitnah. Ini fitnah. Bolehkah kita membaca tentang kejelekan-kejelekan dari ahlul bid'ah? Ya, manfaatnya apa? Ini kadang-kadang sering dikirimkan dalam WhatsApp ini. Manfaatnya apa? Di WhatsApp dikirimkan, nggak usah dibaca. SMS juga nggak semua harus dibaca. Yang kelihatan manfaat dari orang tertentu yang memang kita dekat, kita baca. Kalau enggak, buat apa? Kadang-kadang juga menceritakan rumah tangga orang. Kira manfaatnya. SMS kan pesan singkat. Ini panjang sekali cerita rumah tangganya. Manfaatnya apa? Kalau nanya apa inti pertanyaan itu? Ini cerita. Dan capek, orang habis waktu. Antum baca berapa menit? Kita berpikir, daripada baca SMS itu, asal baca Quran. Satu ayat dapat ganjaran kita. Baca SMS nggak dapat ganjaran. Bahkan kadang-kadang yang masuk apa? Syubhat. Di WhatsApp juga begitu juga. Antum lihat manfaat dan tidaknya. Bagaimana kalau seorang mudir yayasan atau pesantren, dia mengeluhkan tentang fasilitas yang rusak, diadukan kepada wali santri untuk membantu. Ya ini kan dalam rangka tahun al-birri wa taqwa. Karena untuk berjalannya pondok pesantren itu mesti dapat dukungan dari siapa? Dari wali santri. Dari orang-orang yang mampu, tentunya yang mampu untuk memberikan bantuan. Kalau memang dia sudah cukup, nggak perlu dia sampaikan kepada wali santri. Kalau memang ada orang kaya yang bisa membantu pondok itu, nggak perlu lagi dia sampaikan kepada wali santri. Tapi ini perlu tahun al-birri wa taqwa. Karena untuk bisa membangun pondok itu, ya mesti ada kerjasama dalam kebaikan. Ada dukungan dari kaum muslimin, bisa tegaknya pondok. Karena adanya pondok manfaat. Buat kita, buat anak kita, buat cucu kita, buat seluruh kaum muslimin manfaat. Kenapa kita nggak mau bantu? Apalagi yang jelas pondok-pondok salaf, bantu. Dan ganjarannya besar, kita membantu mereka. Kalau kita nggak mampu, nggak ada masalah. Karena juga tergantung kemampuan. Kita bilang bahwa saya untuk menyekolahkan anak ini saja, bayaran saya itu hanya mampu pas-pasan. Saya nggak bisa mampu, nggak ada masalah. Dan juga jangan diwajibkan oleh mudir itu semua harus nyumbang, nggak boleh. Tergantung kemampuan yang dia bisa bantu.
iman itu naik turun. Apakah tidak bertolak belakang dengan istiqomah? Iya, iman itu betul naik turun. Iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Tapi kan kita berusaha untuk terus meningkatkan iman kita. Kita mau turun atau mau naik iman kita ini? Saya tanya kepada antum, kita ini mau turun mau naik? Mau naik iman kita. Jadi betul iman itu terkadang naik, terkadang turun. Tapi kita berusaha bagaimana untuk meningkatkan iman kita. Makanya doanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah iman kami. Tambahkanlah keyakinan kami, tambahkanlah pemahaman kami. Kita harus berusaha untuk istiqomah. Tadi sudah saya sebutkan penjelasan para ulama tentang istiqomah dan juga hadis Nabi SAW. Artinya kita untuk berusaha untuk istiqomah melaksanakan semua amal-amal taat, tapi nggak mungkin semuanya, mesti ada kekurangan. Maka tetap berjalan dengan kekurangan itu, maksudnya meskipun sedikit tetap jalan. Untuk semua nggak mau. Sekarang gini, antum sedekah, sedekah umpamanya antum sedekah, ada orang sedekah 100.000 setiap hari, ada yang sedekah 50.000 setiap hari, ada yang sedekah 10.000 setiap hari. Kita cuma mampu 1.000 perak. Dengan kemampuan 1.000 perak kita sedekah itu rutin, itu lebih baik daripada yang 100.000 setahun sekali sedekahnya. Baikkan mana? 1.000 tiap hari, 100.000 setahun sekali, atau 1 juta tapi setahun sekali. Lebih baik mana? 1.000. Makanya terus berusaha untuk sempurna yang banyak. Antum nggak mampu, tapi continue. Seperti sholat yang tadi saya sebutkan, sholat malam 11 rakaat, nggak semua orang mampu, tapi kita harus laksanakan meskipun nggak 11, 2 rakaat, tahajudnya, witirnya 3, tapi terus continue. Itu lebih baik daripada kita tidak sama sekali. Paham? Ya. Jadi tetap istiqomah meskipun dengan kemampuan kita yang terbatas. Yang paling penting kita dawam, continue dalam beramal. Yang dengan itu insya Allah iman kita akan naik. Maka jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Saya selalu kesulitan untuk menghafal surah-surah yang pendek dan juga hadis Nabi, menyebabkan saya ini futur. Terkadang saya berpikir, dosa apa yang saya lakukan? Ya memang kita harus berusaha untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kan Imam Syafi'i pernah mengadukan kepada Waqi tentang jelek hafalannya. Imam Syafi'i sudah hafal Quran, sudah banyak ribuan bahkan puluhan ribu hadis Nabi yang dihafal oleh Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah pernah lupa sebagai manusia. Mengadukan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi farashadni ila tarkil ma'asi wa'lam annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadukan tentang jeleknya hafalanku kepada Imam Waqi bin Jarrah rahimahumullah. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan kepadaku, tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya Allah nggak akan diberikan kepada orang yang berbuat dosa dan maksiat. Maka kita merenung, dosa apa yang kita lakukan. Ketika kita kena musibah juga demikian sama, kita merenung dosa apa yang kita lakukan. Bertaubat kepada Allah. Tapi terus berjuang, nggak boleh kita futur, nggak boleh malas. Seandainya kita belum mampu, terus ulangi. Kan satu ayat, di sini kan ada orang-orang yang hafid, guru-guru yang hafid yang ngajarkan Quran di sini, di Masjid Al-Barakah ini. Ya satu ayat antum ulangi sampai 50 kali. Satu ayat itu ulangi 50 kali. Atau sampai 70 kali. Hafal, baru masuk ayat yang kedua, ulangi lagi. Antum belum hafal surah yang pendek, Alhaakumut Takatsur. Belum hafal, susah ngapalnya, ulangi sampai 70 kali Alhaakumut Takatsur. Selesai hafal, baru yang kedua. Yang kedua apa? Hatta zurtumul maqabir. 70 kali lagi ulangi. Nanti terus sampai hafal. Begitu yang dianjurkan oleh para ulama. Saya ditegur oleh ikhwan karena di motor saya tidak ada stiker roja. Padahal saya bukan kru roja. Apakah ini termasuk apa Ustaz? Ini termasuk gulu. Ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebih-lebihan. Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah.
dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Nggak mesti ada stiker roja. Ini gulu. Nggak boleh seperti itu. Orang harus manfaat. Hatta juga umpamanya karyawan roja juga, dia harus mengambil manfaat dari kajian yang disampaikan. Jangan pakai jas kru roja, tapi nggak pernah dengar pengajian. Sibuk aja dengan ngambil gambar. Sibuk dengan ngambil gambar. Sibuk jadi panitia. Dia harus mengambil manfaat. Nanti rugi, dia seperti lilin. Dia menerangi orang tapi dia terbakar. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Semuanya yang di roja, yang di Masjid Al-Barakah sekitar harus mengambil manfaat dari kajian yang ada. Bab itu yang pertama soal itu. Jangan kita gulu. Karena gulu ini apa? Membinasakan. Kata Nabi SAW, iyyakum wal guluwa fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al guluwa fid din. Jauhkan dari kamu dari gulu. Karena gulu akan membinasakan kamu. Jangan gulu dalam agama ini. Gulu membinasakan kamu. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian telah binasa dengan sebab gulu. Makanya jangan gulu. Gulu dalam masalah itu, stiker, gulu juga dalam masalah tadi. Ya semuanya, banyak kalau contoh kan banyak ratusan ini. Contohnya. Gulu banyak. Itu. Seperti pengobatan harus dengan herbal. Kalau nggak herbal nggak sembuh. Ini gulu ada. Gulu banyak. Begitu juga ini Masjid Al-Barakah ini. Kadang-kadang ada orang yang nggak mau sholat kecuali di Masjid Al-Barakah. Ini gulu. Saya kalau mau contohkan ratusan ini. Gulu ini. Masjid Al-Barakah dengan masjid yang lain seluruh dunia sama kecuali 3 masjid yang utama. Masjid mana yang utama? Masjid Haram, Masjid Nabawi, Al-Aqsa. Jangan punya keyakinan antum masjid ini utama Al-Barakah, sama dengan masjid yang lain. Dan saya pernah sampaikan di Masjid Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Masjid Imam Ahmad nggak punya keutamaan sama sekali. Sama dengan masjid yang lain seluruh dunia sama. Nggak ada keutamaan. Ini ada orang punya keyakinan mesti sholat di Masjid Al-Barakah. Kalau nggak sholat situ nggak sah. Ada gulu. Gulu. Nggak boleh. Sama juga seperti sholat Jumat. Ada orang dari jauh pengen sholat Jumat di Masjid Al-Barakah. Nggak ada keutamaan di sini. Sama dengan, kalau kita mau cari sunnah, banyak masjid yang lain yang juga yang sunnah. Nggak mesti di tempat ini. Kalau kebetulan ada pengajian di sini, nggak apa-apa untuk datang. Karena mau ngambil ilmu, nimba ilmu. Nggak ada masalah, hatta keluar kota. Untuk nimba ilmu nggak ada masalah. Tapi mengatakan, niat dari rumah, bahwa masjid ini punya keutamaan lebih dari yang lain, ini gulu, nggak boleh dalam Islam. Sama dengan masjid yang lain. Fadilahnya, ganjarannya sama dengan masjid yang lain. Jangan sampai gulu kita. Kalau gulu, nanti bahaya kita. Jadi kita harus betul-betul, saya ulangi tadi, kita harus ngambil manfaat dari ilmu. Manfaat dari ilmu, semuanya. Dan juga saya ingatkan nih, semua yang ada sekitar roja ini banyak nih, di Tambung Tengah ini. Orang manfaatkan apa? Jual belinya, dagangnya. Yang dagang-dagang sekitar roja ini nggak ngaji pada. Yang penting dapat untung duit, tapi nggak dapat istifadah dari ilmu yang diajarkan. Rugi dia. Dunia nggak ada arti apa-apa. Tapi bagaimana kita tinggal di dekat roja bisa mengambil ilmu istifadah. Hatta antum tinggal di mana pun bisa mengambil istifadah dengan ilmu. Belajar talabul ilmi syar'i. Bagaimana kalau suami dia sangat semangat untuk dagang tapi nggak semangat untuk ngaji? Ini keluhan seorang istri ini. Mungkin banyak yang seperti ini. Kalau cari duitnya semangat, kalau ngajinya nggak semangat, banyak. Banyak orang yang dekat aja kadang-kadang, dekat masjid yang ada pengajian nggak sampai. Saya pernah cerita di Masjidil Haram, itu orang-orang yang dekat Masjidil Haram itu kan banyak perdagangan. Di sekitar Haram itu kan banyak orang dagang. Tapi yang dagang-dagang itu nggak pernah sampai ke Masjidil Haram. Kakinya tuh berat itu, mau melangkah ke Masjidil Haram. Sholatnya di mana mereka? Depan tokonya. Ini bukti nyata ini. Sholat depan tokonya. Padahal dia hanya berapa langkah ke Masjidil Haram, nggak sampai. Sibuk dengan dunia dia. Maka diingatkan. Dia harus mengambil ibadah terus, istifadah. Kayak di sini tadi saya contohkan. Yang buka-buka toko, dia sampai mungkin untuk sholat 5 waktunya sampai dia ke sini. Tapi untuk ngajinya nggak sampai-sampai dia. Ada nggak? Ada. Nah, seperti itu. Maka harus diingatkan. Jadi ketika suami yang seperti itu, diingatkan dengan cara yang baik.
Pak, saya sudah cukup dengan Bapak dagang dan alhamdulillah dagangan itu laris. Cukup udah. Sekarang kita ngaji, kita nuntut ilmu, kita baca Quran, kita mengamalkan, kita bangun tengah malam. Kita kasih semangat, seorang istri akan semangat dan doa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada suaminya. Begitu juga suami berdoa kepada Allah agar Allah memberikan taufik kepada istrinya. Tolong jelaskan dalil bahwa harta anak juga merupakan harta orang tuanya. Ya ayat dalam surah, yang pertama ayat di dalam surah An-Najm. Di ayat berapa? Di ayat 38 ya. Wa an laisal insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Seorang tidak akan mendapatkan apa yang diusahakan. Kata Nabi, inna auladakum min kasbikum. Sesungguhnya usaha kamu, sesungguhnya anak kamu termasuk usaha kamu. Bahkan pernah ada anak yang ngeluh pada Nabi karena orang tuanya mengambil hartanya. Dia mengeluh pada Nabi, si anak ini. Ya Rasulullah, orang tua saya ngambil harta saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayah kamu. Karena dia bisa usaha, bisa dagang, bisa segala macam, kan juga dengan sebab siapa? Sebab orang tuanya. Boleh nggak kita menceritakan perbuatan dosa kita seperti main musik, pacaran, sebagai contoh? Nggak boleh. Tutup, Allah sudah tutup, jangan dilakukan lagi, jangan ceritakan pada orang. Kita memberikan semangat banyak contoh yang lain dari para ulama salaf. Bagaimana mereka semangat. Jangan contohkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena kita juga nggak tahu apakah kita tetap dengan taubat kita istiqomah atau kembali lagi nanti. Kita nggak tahu. Karena apa? Innamal amal bil khawatim. Amal tergantung akhirnya. Jangan ceritakan perbuatan dosa kita kepada orang, jangan. Justru kita tutup dan kita bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Justru kita ingin jangan sampai orang tahu perbuatan dosa kita. Jangan sampai orang tahu perbuatan maksiat kita. Jangan sampai orang tahu tentang aib kekurangan kita dalam berbuat dosa dan maksiat. Tutup itu dan mohon kepada Allah agar Allah menutupi. Dan Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan amal-amal soleh, memohon rahmat Allah dan minta kepada Allah agar Allah menutupi aurat kita, menutupi aib kita, menutupi kekurangan kita. Dosa itu aib atau bukan? Dosa. Aib. Kalau aib ditutup, jangan diceritakan kepada orang. Ada satu hadis Nabi, ini juga berkaitan dengan istiqomah ya. Suruh kita melakukan amal soleh. Nabi SAW bersabda, hadis ini hasan, dihasankan oleh Syekh Albani di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah. Diriwayatkan oleh Imam Hakim, diriwayatkan juga oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata Nabi SAW, if'alul khaira dahrakum wa ta'aradu linafahati rabbikum fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wasallallaha ayyastura auratikum wa yu'ammina raw'atikum. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum. Ini ada hadisnya. Kata Nabi, if'alul khaira dahrakum wa ta'aradu li nafahati rahmatillah fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi yusibu biha man yasha'u min ibadihi wa sallallahu yasturu auratikum wa yu'ammina raw'atikum. Kata Nabi SAW, kerjakanlah kebaikan sepanjang tahun kamu. Arti kebaikan bukan hanya ada pada Ramadan. Kerjakan kebaikan itu sepanjang tahun itu. Sampaikan diwafatkan. If'alul khaira darakum, sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang bulan, sepanjang tahun kerjakan kebaikan itu. Wa ta'aradu li nafahati rahmatillah, dan adalah kalian persiapkan diri untuk menerima limpahan-limpahan rahmat Allah. Fa inna lillahi nafahatin min rahmatihi, sesungguhnya bagi Allah itu ada limpahan rahmatnya. Yusibu biha man yasha'u min ibadi, Allah memberikan limpahan rahmat kepada hambanya yang Allah kehendaki. Wa sallallahu yastura auratikum, minta kepada Allah agar Allah menutupi aurat kalian, aib-aib kalian. Wa yu'ammina rawatikum, dan minta kepada Allah agar Allah memberikan rasa aman kepada kalian dari rasa takut.
Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir dan juga Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam silsilah hadits as-shahihah di juz yang keempat. Maka kita berusaha untuk berbuat kebaikan dan mohon rahmat Allah, dan kita minta kepada Allah agar Allah menutup aurat kita. Maka antum sudah hafal doa untuk menutup aurat? Sudah hafal belum? Sudah. Kalau antum tidak hafal berarti antum tidak hafal zikir pagi sore. Di zikir pagi sore ada Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamati an uqtala min tahti. Itu zikir pagi sore yang antum baca. Minta. Cuma antum belum menghayati makna dari zikir itu. Yang penting asal baca, asal bunyi. Asbun. Coba antum perhatikan maknanya, mudah-mudahan Allah menjaga saya. Makanya zikir-zikir yang antum baca itu tahu artinya, hayati artinya. Betul-betul antum mohon kepada Allah. Al-afwu wal-afiyah. Bukan asal baca. Asal zikir, bukan, tapi menghayati maknanya sehingga betul-betul untuk minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Apabila seorang hamba sudah bertaubat kepada Allah yang dilakukannya dengan taubatan nasuha, apakah dosa itu akan diperlihatkan di hari kiamat? Ya Allah akan hapuskan kalau dia sudah taubat dengan taubatan nasuha dan dia istiqomah dalam taubatnya, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Dan Allah berjanji untuk menghapuskan dosa-dosanya. Jadi kita terus bertaubat kepada Allah dan memohon kepada Allah agar Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Kita ini banyak zalim kepada diri kita, banyak lalai. Maka terus kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberikan kita istiqamah di atas manhaj yang hak. Saya pikir cukup sampai di sini karena sudah masuk waktu zuhur dan saya mohon maaf, nggak semua pertanyaan bisa dijawab. Nanti bisa ustaz-ustaz yang lain yang dirojak yang bisa menjawab pertanyaan antum. Kalau saya cukup sampai di sini, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat dan mendapatkan hidayah dari Allah, taufik dari Allah, mendapatkan rahmat dan barokahnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan tetap demikian sampai kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.